Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Imam Al-Baqi, NIM 12040314069. Kelas Komunikasi 2O. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Siti Aminah MPD, yang mengajar sebagai dosen Sistem Sosial Budaya. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi PPT yang berjudul Masalah Sosial Budaya yang sering terjadi di Indonesia beserta solusinya. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai presentasinya. Definisi masalah sosial budaya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh masalah sosial budaya di Indonesia dan solusinya. Yang pertama, tingginya penyakit menular. Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Merebaknya COVID-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya dan untuk segera dibereskan. COVID-19 bukanlah hal yang remeh. Bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk menyebar. Yang kedua, kemiskinan. Sayangnya, kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Ditambah dengan adanya virus COVID-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah ini tidak coba dientaskan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah merupakan permasalahan di Indonesia yang sudah mengakar. Dengan adanya pendidikan yang rendah ini, bisa timbul berbagai masalah-masalah sosial lain seperti kemiskinan dan kurangnya daya saing masyarakat Indonesia dengan masyarakat di luar negeri. Bahkan, karena banyaknya warga yang menjadi korban pendidikan yang rendah, Indonesia dikenal sebagai negara pemasok pembantu rumah tangga atau PRT, yang biasa disebut sebagai pahlawan devisa. Padahal, Indonesia memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada itu. Sebenarnya, pendidikan di Indonesia sudah terus membaik dari tahun ke tahun. Namun, masalahnya adalah luasnya negara Indonesia yang membuat akses pendidikan menjadi tidak merata di seluruh Indonesia. Solusi yang bisa ditawarkan adalah pemerintah harus bisa segera meratakan pendidikan di tanah air agar kualitas pendidikan di pelosok tidak kalah dengan di kota-kota besar. Adanya aplikasi-aplikasi belajar online juga sangat membantu untuk
untuk mereka dalam mengejar ketertinggalan. 4. Pengangguran. Seperti yang sempat disinggung pada bagian modernisasi, kalahnya SDM lokal dengan SDM dari asing membuat angka pengangguran tumbuh subur di Indonesia. Hal ini memicu banyaknya penduduk Indonesia yang tidak produktif. Karena tidak produktif, tetapi memiliki kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang menimbulkan masalah sosial baru, yakni kriminalitas. Solusinya, sebenarnya sedikit banyak pemerintah sudah mulai mengangsurnya, yakni memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Pelatihan ini bisa banyak hal, baik itu berwirausaha, pelatihan tenaga kerja, hingga pelatihan bahasa asing yang membuat SDM dari Indonesia memiliki kualitas untuk dipekerjakan. Yang kelima, kesenjangan hukum. Banyak masyarakat yang menyuarakan bahwa Indonesia memiliki kesenjangan hukum. Mereka percaya bahwa hukum di Indonesia dewasa ini lebih tajam ke bawah dibandingkan ke atas. Pandangan ini melahirkan ketidakpercayaan masyarakat akan hukum. Jika masyarakat suatu negara tidak percaya dengan hukum yang menjadi batasan interaksi sosial antara masyarakat, bisa menyebabkan kegaduhan atau bahkan kekacauan yang membahayakan negara. Untuk hal ini, hanya ada satu solusinya, yakni memperbaiki seluruh ekosistem hukum di Indonesia agar bisa menjalankan hukum yang semestinya dan tidak berpihak-pihak pada pihak manapun. 6. Korupsi. Indonesia masih belum bisa bebas dari korupsi. Dari tahun ke tahun, ada saja kasus korupsi yang begitu masif yang terjadi. Baru-baru ini, oknum asuransi Jiwasraya bahkan dipercaya melakukan tindakan korupsi yang nilai kerugiannya sampai triliunan rupiah. Faktor penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia bisa jadi disebabkan dengan adanya kesenjangan hukum yang telah disebutkan di atas. Yang mana banyak oknum-oknum yang tidak takut dengan hukuman korupsi karena merasa hukum bisa dipermainkan. Untuk masalah ini, solusinya sebenarnya sama dengan masalah sosial bagian kesenjangan hukum, yakni mempertegas kembali hukum yang ada, bahkan pemerintah bisa memberikan hukuman yang jauh lebih berat kepada koruptor daripada apa yang sudah diterapkan sekarang ini. 7. Pertikaian. Semenjak adanya internet, kita menjadi bisa lebih banyak melihat pertikaian yang terjadi. Pertikaian ini bisa terjadi karena adanya gesekan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling berselisih. Karena adanya internet, pertikaian seperti dipelihara dan sengaja dibesarkan oleh warganet agar gesekan ini terus-menerus terjadi. Solusi yang bisa dilakukan adalah mengajak pihak yang bertikai untuk bisa merefleksikan diri mereka terhadap Pancasila. Di dalam ideologi Pancasila, kita menemukan bahwa perbedaan adalah yang membuat kita lebih berwarna jika kita bersatu. Selain itu, tiap individu masyarakat, internet juga harus bisa menerapkan etika dalam berinternet agar gesekan demi gesekan tidak menerus terjadi. Dan ke-8, konflik sosial antara kelompok. Dari pertikaian bisa melahirkan masalah sosial yang lebih berbahaya, yakni konflik antar kelompok. Konflik ini biasanya terjadi karena ada kesenjangan sosial antara satu kelompok dan kelompok lainnya yang berbeda sudut pandang, budaya, dan pemahamannya. Solusi yang bisa dilakukan untuk hal ini adalah dengan berupaya untuk mengintegrasikan setiap bagian masyarakat dan menerima keberagaman sebagai identitas dari negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, kenakalan remaja. Masalah sosial, kenakalan remaja bisa terjadi karena banyak hal. Misalnya, seperti kurangnya perhatian dari orang tua, buruknya lingkungan pergaulan, hingga asupan konten yang belum bisa ditelan mentah-mentah oleh remaja. Solusi untuk hal ini adalah
masyarakat harus bisa memberikan perhatian lebih kepada remaja di lingkungannya. Selain itu, orang tua juga harus berperan aktif untuk menjaga moral dari sang anak. Institusi pendidikan juga bisa memberikan dorongan untuk remaja melakukan berbagai kegiatan positif agar tidak terlibat kenakalan remaja, seperti membangun lapangan futsal dekat belakang rumah, atau membangun lapangan badminton, atau lapangan voli, atau lapangan yang dapat memberikan energi positif kepada remaja tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.